Bagaimana jadinya saat makhluk paling berbahaya dalam sejarah manusia akhirnya muncul? Bagian 1. Dunia yang mulai retak. Akhir zaman bukan datang dengan satu bencana besar, tetapi dengan tanda-tanda kecil yang semakin sering muncul. Gempa di mana-mana, konflik yang tidak berkesudahan, manusia saling menyakiti lebih cepat dari sebelumnya, dan langit seolah menjadi saksi bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang mendekat. Dalam banyak hadis sahih, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa Dajjal adalah fitnah terbesar sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam. Ia tidak muncul tiba-tiba, melainkan saat dunia sudah penuh kekacauan, kemiskinan, kekeringan, dan ketidakpastian. Dan ketika manusia mulai kehilangan harapan, itulah saat fitnah itu dimulai. Bagian 2. Kemunculan Dajjal. Dajjal tidak muncul sebagai monster menakutkan. Ia muncul sebagai seorang manusia, namun membawa pengaruh yang di luar kemampuan manusia. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada fitnah yang lebih besar daripada Dajjal." Ia muncul dari arah timur, dari sebuah wilayah yang digambarkan sebagai Khorasan. Orang-orang yang pertama kali mengikutinya adalah kaum yang wajahnya seperti tameng, cepat, keras, dan mudah terbakar amarah. Dajjal berjalan melintasi bumi secepat hujan ditiup angin. Tidak ada batas negara yang mampu menghentikannya. Kekuatan Dajjal, hadis Bukhari Muslim, ia mampu menurunkan hujan pada satu kaum, mengeringkan tanah bagi kaum lain, menghidupkan ilusi seolah orang mati bangkit kembali, membawa surga dan neraka palsu, menyesatkan jutaan manusia hanya dengan kata-katanya. Dengan kekuatan seperti itu, dunia perlahan mulai percaya bahwa ia adalah Tuhan. Namun setiap ilusi yang ia tunjukkan hanya untuk menguji siapa yang beriman dan siapa yang tersesat. Menurut hadis Sahih Muslim, HR Muslim nomor 2937, Rasulullah SAW bersabda, "Dajjal tinggal di bumi selama 40 hari, sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan, dan sisanya seperti hari-hari kalian." Artinya, hari ke-1 seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, 37 hari selanjutnya akan seperti hari normal. Bagian 3. Dunia dikuasai fitnah. Di satu kota, Dajjal menawarkan kehidupan yang mudah, air melimpah, panen subur, kemakmuran instan. Orang-orang yang putus asa dengan mudah tunduk padanya. Tetapi kepada orang-orang beriman yang menolak tunduk, ia menunjukkan wajah sebenarnya. Tanah mereka dikeringkan, ternak mereka mati, dan tempat tinggal mereka terkena bencana. Dunia seolah berbelah dua, yang mengikuti Dajjal hidup makmur, yang tidak mengikutinya hidup menderita. Dan di tengah kekacauan itu, Dajjal bergerak menuju Madinah. Namun Madinah tidak bisa ia masuki. Di setiap penjuru kota, malaikat menjaga gerbangnya. Hadis Sahih Muslim, Dajjal tidak akan memasuki Madinah. Ia hanya berhenti di luar kota dan mengguncangnya 3 kali, hingga banyak orang munafik keluar mengikutinya. Saat itu, dunia benar-benar berada di puncak kegelapan, dan manusia menunggu satu hal, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan itu akan datang melalui seorang nabi yang sudah diangkat ke langit ribuan tahun lalu. Siapakah nabi itu? Tonton video sebelum ini. Fitnah Dajjal bukan sekadar kisah, melainkan ujian terbesar yang pernah ada. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan bagaimana iman kita menghadapi fitnah esok hari. Jika kisah ini membuatmu merenung atau menambah wawasan, kamu boleh membagikannya atau meninggalkan komentar agar kita bisa belajar bersama.